Berikutnya saya akan menjelaskan tentang menu usulan. Apa itu menu usulan? Nah, menu usulan adalah menu yang dimiliki oleh kepala madrasah dan staf madrasah untuk mengajukan usulan tambahan kegiatan dan subkegiatan yang belum ada di dalam list referensi, atau subkegiatannya saja yang belum ada di dalam list referensi, atau komponen yang belum ada dalam list referensi. Nah, bagaimana cara menggunakan menu usulan ini? Berikut penjelasannya. Berikut langkah-langkah dalam menggunakan menu usulan. Setelah Anda login, Anda akan menemukan menu usulan pada kolom di sebelah kiri tampilan. Saat Anda klik menu ini, terdapat 3 submenu, yakni usulan kegiatan, usulan subkegiatan, usulan komponen. Menu usulan ini dapat digunakan oleh user kepala madrasah dan staf madrasah untuk nantinya mendapatkan persetujuan dari user di tingkat pusat. Saat Anda mengklik submenu usulan kegiatan, terdapat sejumlah fitur seperti fitur menu tambah yang dapat Anda gunakan untuk menginput usulan kegiatan. Klik menu tambah, kemudian terdapat sejumlah kolom yang harus Anda isi, mulai dari standar pendidikan, usulan kegiatan, usulan subkegiatan, usulan penggunaan dana BOS, dan keterangan. Setelah terisi lengkap, Anda dapat mengklik menu simpan pada pojok kanan bawah. Setelah itu, usulan Anda akan masuk ke dalam list usulan, dan Anda dapat melihat usulan Anda. Pada sudut kanan list usulan terdapat menu aksi. Setelah Anda klik menu aksi, akan keluar 2 submenu, yakni submenu lihat untuk melihat detail usulan dan submenu hapus untuk menghapus. Terdapat juga submenu usulan kegiatan pada kolom di sebelah kiri tampilan untuk memasukkan usulan subkegiatan. Cara menggunakannya ada klik usulan subkegiatan sehingga akan muncul tampilan dengan sejumlah fitur. Klik menu tambah untuk memasukkan usulan subkegiatan. Maka akan muncul kolom yang harus Anda isi seperti standar pendidikan, kegiatan, penggunaan BOS, usulan subkegiatan, dan keterangan. Setelah terisi, Anda dapat klik menu simpan untuk menyimpan usulan subkegiatan. Setelah itu, Anda dapat melihat usulan subkegiatan yang tadi Anda masukkan. Berikut statusnya. Tersedia juga menu aksi pada sudut kanan yang dapat digunakan untuk melihat detail usulan serta menghapus usulan. Pada submenu usulan komponen, Anda dapat mengusulkan list komponen yang belum ada di menu referensi. Klik menu tambah, kemudian akan muncul kolom yang harus diisi, meliputi kategori komponen biaya, jenis belanja, usulan komponen, usulan harga, dan keterangan. Setelah terisi, Anda dapat klik menu simpan di sudut kanan bawah. Setelah tersimpan, Anda dapat melihat status usulan Anda. Pada sudut kanan list usulan Anda, terdapat menu aksi. Menu ini terdiri dari 2 submenu, yakni lihat untuk melihat usulan komponen, dan submenu hapus untuk menghapus usulan Anda. Tersedia fitur kolom cari untuk mempermudah Anda mencari list usulan yang Anda buat. Demikian penjelasan saya tentang bagaimana fungsi dan cara menggunakan menu usulan. Berikutnya saya akan menjelaskan menu selanjutnya, yaitu menu penyaluran BOS.
menu penyaluran BOS ini juga sama fungsinya, baik yang ada di admin kepala madrasah maupun yang ada di staf madrasah atau bendahara madrasah. Menu ini merupakan menu yang memberikan informasi status penyaluran BOS berdasarkan informasi yang diinput oleh Kanmenak. Jadi yang input menu ini adalah Kanmenak, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu hanya menerima informasinya tentang sudah sampai di mana status penyaluran BOS, khususnya untuk BOS bagi madrasah swasta. Nah, bagaimana cara menggunakan menu penyaluran BOS ini? Berikut penjelasannya. Anda dapat mengakses menu penyaluran BOS pada kolom di kiri tampilan web IRKAM. Klik submenu status penyaluran untuk Anda mengetahui progres penyaluran BOS madrasah swasta yang diinput oleh tim admin Kemenak ataupun di tingkat kabupaten kota. Fitur ini membantu kepala madrasah maupun staf madrasah untuk mengetahui langsung progres penyaluran dana BOS. Demikian penjelasan saya tentang menu penyaluran BOS. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang menu rencana. Nah, menu rencana ini ada dua ya Bapak Ibu ya. Seperti yang Bapak Ibu lihat, itu ada menu rencana pendapatan dan ada menu rencana kerja dan anggaran. Kita mulai penjelasan tentang menu rencana pendapatan. Menu rencana pendapatan merupakan menu untuk menyusun rencana pendapatan madrasah sesuai dengan sumber pendapatan yang dimiliki oleh madrasah. Nah, bagaimana tahapannya? Itu dimulai dari adanya penetapan jadwal oleh admin kabupaten kota, kemudian baru tim di madrasah bisa menyusun rencana pendapatannya. Nah, bagaimana lebih detail tentang teknis penggunaan menu rencana pendapatan ini, baik oleh kepala madrasah maupun oleh staf madrasah, berikut penjelasannya. Untuk menggunakan menu rencana, terdapat dua submenu pada kolom di sebelah kiri tampilan layar. Klik submenu pendapatan maka akan tertera tampilan sebagai berikut. Pada bagian atas terdapat informasi batas waktu pengisian IRKAM. Sementara pada bagian lain terdapat informasi terkait sumber dana. Proses mengubah dan menambah maupun menghapus pada submenu rencana pendapatan hanya dapat dilakukan oleh user kepala madrasah. Terkait sumber dana yang berasal dari BOS, secara otomatis akan dimutakhirkan oleh admin di tingkat Kemenak maupun kabupaten kota. Dalam submenu ini juga terdapat fitur tambah untuk menambahkan sumber dana lainnya. Klik menu tambah, kemudian akan muncul tampilan sejumlah kolom yang harus diisi, seperti sumber dana, nilai pendapatan, dan keterangan. Klik menu simpan untuk menyimpan data yang akan kita input. Maka akan muncul data terbaru yang Anda masukkan. Terdapat juga menu aksi pada pojok kanan list rencana pendapatan yang Anda input. Saat Anda klik menu aksi terdapat dua fitur pilihan untuk mengubah data dengan submenu edit dan menghapus data dengan submenu hapus. Sementara untuk melihat histori data yang dibuat Anda dapat menggunakan fitur log. Untuk mempermudah Anda dalam mencari data pada rencana pendapatan, Anda juga dapat menggunakan fitur cari pada pojok kanan atas. Demikian tadi penjelasan tentang bagaimana fungsi dan cara menggunakan menu rencana pendapatan baik oleh staf madrasah maupun oleh kepala madrasah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana fungsi dan cara menggunakan menu rencana kerja dan anggaran. Menu rencana kerja dan anggaran adalah menu untuk membuat rincian belanja madrasah selama 1 tahun anggaran. Nah, ini cukup penting ya Bapak Ibu, karena inti dari RKM adalah di sini.
yaitu di rencana ini, mulai dari rencana pendapatan sampai menjadi rencana pengeluaran. Nah, di dalam proses ini ada proses koordinasi antara staf madrasah dan kepala madrasah, apa-apa saja yang harus dikerjakan oleh staf madrasah dan apa saja yang harus dikerjakan oleh kepala madrasah. Nah, penjelasan lebih rinci dan teknis bagaimana cara mengisi rencana kerja dan anggaran madrasah ini, baik oleh staf madrasah maupun oleh kepala madrasah, berikut penjelasannya. Tahapan menyusun rencana kerja anggaran adalah kepala madrasah menyusun rencana kegiatan, subkegiatan, target output dan waktu pelaksanaan kegiatan. Tahap penyusunan tersebut diawali dengan login oleh kepala madrasah, klik submenu rencana kerja dan anggaran. Akan muncul tampilan sebagai berikut. Pada bagian atas, terdapat total pendapatan madrasah sesuai dengan data dari rencana pendapatan madrasah. Untuk melihat rincian sumber dana pendapatan, Anda dapat mengklik di kolom total pendapatan. Di bawah kolom total pendapatan, terdapat kolom informasi terkait batas waktu pengisian IRKAM untuk madrasah. Selain itu, terdapat fitur menu tambah untuk yang Anda dapat gunakan menambahkan rencana kerja dan anggaran madrasah. Klik menu tambah, maka akan muncul tampilan berupa kolom yang harus Anda isi, yakni standar pendidikan, kegiatan, subkegiatan, kelompok sasaran, waktu pelaksanaan, indikator output yang terdiri dari output, target, dan satuan, serta indikator hasil yang terdiri dari hasil, target, dan satuan. Setelah terisi, Anda dapat mengklik menu simpan. Setelah tersimpan, Anda dapat melihat data pada tampilan rencana kerja dan anggaran. Tersedia menu aksi di bagian kanan list rencana kerja dan anggaran untuk melihat detail, mengubah, dan menghapus ataupun merincikan rencana kerja dan anggaran. Submenu rincian dapat diisi oleh bendahara madrasah. Tahapan selanjutnya, staf madrasah membuat rincian biaya atas rencana kegiatan dan subkegiatan yang telah dibuat oleh kepala madrasah. Tahapannya adalah bendahara atau staf madrasah yang memiliki akses ke aplikasi IRKAM terlebih dahulu harus login. Submenu rincian dapat Anda akses dengan mengklik tanda lonceng di sudut kanan atas sebagai notifikasi, ataupun dengan mengakses submenu rencana kerja dan anggaran yang terdapat pada kolom di kiri tampilan layar. Setelah masuk ke tampilan rencana kerja dan anggaran, Anda dapat mengakses menu aksi pada sisi kanan list rencana kerja dan anggaran madrasah. Klik menu aksi dan klik submenu rincian. Kemudian akan muncul tampilan rincian kegiatan. Pada bagian atas terdapat informasi mengenai informasi kegiatan tersebut. Pada tampilan rincian kegiatan, bendahara ataupun staf madrasah dapat memasukkan rincian komponen biaya kegiatan. Untuk memasukkan dan menambahkan rincian komponen biaya, Anda dapat mengklik menu tambah. Kemudian akan muncul tampilan sebagai kolom yang harus diisi seperti pendapatan, akun belanja, dan komponen biaya. Anda dapat mengisi komponen biaya lebih dari satu dengan mengklik simbol tambah pada kolom komponen biaya dan mengklik tanda hapus untuk menghapus komponen biaya. Klik tanda pencarian pada kolom komponen biaya, maka akan muncul daftar komponen biaya sebagai berikut. Kemudian, cari kategori yang Anda inginkan, lalu gunakan menu pilih harga untuk memasukkan harga satuan. Terdapat 3 pilihan harga yang ditetapkan Kan Kemenak. Madrasah juga dapat memasukkan harga satuan berbeda
pada submenu tentukan harga. Kolom kategori komponen biaya dan jenis belanja maupun kolom cari akan mempermudah proses filterisasi kategori komponen biaya yang Anda inginkan. Pun kolom cari akan mempermudah proses filterisasi kategori komponen biaya yang Anda inginkan. Anda juga dapat mengisi kolom pajak apabila ada pajak yang harus dibayarkan saat pembelian. Terdapat juga kolom koefisien perkalian yang dapat Anda isi dengan berapa jumlah barang yang Anda anggarkan. Pada kolom anggaran kas belanja, Anda dapat mengisi berapa jumlah barang yang dianggarkan setiap bulannya. Setelah terisi, Anda dapat mengklik menu simpan. Namun jika Anda ingin menambahkan komponen biaya lainnya, Anda dapat mengklik menu simpan dan tambah. Setelah mengklik menu simpan, Anda akan kembali ke tampilan rincian kegiatan. Terdapat keterangan status menunggu pada data yang Anda masukkan. Hal ini masih menunggu data disetujui oleh kepala madrasah. Terdapat juga menu aksi pada sudut kanan data untuk Anda melihat, mengubah, ataupun menghapus data. Anda dapat menggunakan menu log untuk melihat histori aktivitas yang dilakukan oleh user. Klik menu kembali untuk Anda kembali pada tampilan rincian kegiatan. Setelah bendahara madrasah memasukkan rincian kegiatan, kepala madrasah mengecek dan menyetujui rincian biaya tersebut dengan cara login kembali menggunakan akun kepala madrasah. Klik simbol lonceng di sudut kanan atas, kemudian klik informasi pada menu bertanda lonceng tersebut. Maka Anda akan masuk pada tampilan rencana kerja dan anggaran. Pilih menu aksi di ujung kanan. Klik menu aksi dan klik menu rincian. Klik menu tolak jika Anda menolak rincian kegiatan, dan klik menu setuju jika rincian kegiatan disetujui. Nah Bapak Ibu, demikian penjelasan tentang fungsi dan cara menggunakan menu rencana, baik rencana pendapatan maupun rencana kerja dan anggaran. Nah, selanjutnya untuk lebih Bapak Ibu memahami tentang menu rencana ini, kita coba latihan. Bapak Ibu berperan sebagai kepala madrasah dan staf madrasah diminta untuk membuat rencana pendapatan, rencana kerja mulai dari mengidentifikasi kegiatan-kegiatan sampai membuat rincian kegiatannya hingga dia menjadi RKM yang lengkap untuk satu madrasah. Bapak Ibu silahkan berbagi peran. Yang satu berperan sebagai kepala madrasah, kemudian yang lain berperan sebagai staf dan bendahara madrasah. Lakukan sesuai dengan fungsinya masing-masing, login dengan fungsinya masing-masing. Silahkan, waktunya 20 menit.